Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Firman sebagai Ketua Tim Pengusul pada program Matching Fund Kadaireka. Adapun anggota tim itu yang pertama ada Dr. Fitriani, SEMM, ada Bapak Dr. Ansar Daud, STMM, ada Bapak Faisal Rizal Sainal, SPMM, dan ada Ibu Aulia Sakila Ipani, Eskom Mpom. Kami dari Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Adapun tema usulan kami di program Matching Fund kali ini adalah pengembangan inkubator ekspor pada Fluk Sulawesi Selatan dalam mendorong UMKM memasuki rantai pasar global. Dan yang kami gandeng sebagai mitra adalah UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Fluk KUKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh Ibu Indriastuti Sagaf SHMA. Kenapa kami mengangkat tema ini? Tentu pertama ada perumusan masalah. Yang pertama bahwa Indonesia adalah ranking 5 dalam ekspor di ASEAN. Berarti Indonesia adalah berada pada peringkat yang cukup memprihatinkan. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional itu hanya sekitar 14,37%. Kemudian 6,3% keterlibatan sektor UKM Indonesia dalam rantai nilai global. Hal ini tentu sangat rendah. Kenapa demikian? Tentu ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama ada kendala informasi pasar. Ada sumber daya, keuangan, produk dan harga, distribusi, logistik dan promosi, prosedur, aturan pemerintah, persaingan bisnis, lingkungan, hambatan tarif dan non-tarif. Adapun inovasi inkubasi yang kami lakukan untuk menuju ke ekspor, yang pertama tentu ada pemberdayaan UMKM Go Ekspor. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan inovasi sistem belajar. Kemudian yang berikutnya adalah tentu memberikan solusi sumber daya manusia dalam bentuk kurasi assessment produk. Yang berikutnya tentu kita akan menggali, mendorong, dan memfasilitasi UMKM untuk go ekspor. Nah, berikutnya tentu kami membuat pengembangan model inkubator ekspor. Mulai dari selection dilakukan dengan cara melakukan kurasi database. Kita memilah UMKM yang mana yang bisa menuju ekspor dan yang mana yang tidak. Yang kedua adalah melakukan kurasi produk ya, dengan prinsip K5 ya. Mulai dari kualitasnya, kuantitas, kapasitas, kontinuitas, dan kemasan. Kemudian yang berikut kita melakukan capacity building. Bagaimana meningkatkan kapasitas UMKM untuk menuju ekspor. Tentu mulai melakukan perbaikan kemasan, labeling, melakukan sertifikasi, standarisasi, ya. Kemudian ada orientasi pasar, membuat dokumen-dokumen untuk kelengkapan ekspor, mengurusi kepabeanan, logistik, kemudian membuat riset pasar, ada legal kontrak, ada komunikasi dan diplomasi serta negosiasi. Ya tentu di sini kita akan melakukan klasterisasi produk. Kemudian yang berikutnya tentu yang tidak kalah penting adalah melakukan promotion dan marketing. Ya tentu ITB Nobel akan senantiasa bersama dengan TUT dan IDC untuk menuju ke ekspor. Ekspor rencananya akan dilakukan di beberapa negara, tentu dengan membuat SOP sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Misalnya Amerika, Kanada, Afrika, Asia, Australia, atau Eropa. Nah, strategi promosi dan marketing yang kami lakukan diantaranya bisa melalui temu bisnis, bisa misi dagang, bisa melakukan pameran dagang, bisa melakukan perwakilan dagang, ataupun kami bisa membuat e-commerce ya, atau membuat web information untuk produk-produk UMKM
yang akan kita masukkan ke dalam inkubator bisnis. Pengembangan model ini bisa terlaksana karena kami memiliki kapasitas inovasi yang kami lakukan tentu dengan melakukan riset-riset sebelumnya. Ya, dibuktikan dengan beberapa publikasi daripada tim kami, mulai dari penelitian dasar dan penelitian terapan. Kemudian yang berikutnya adalah tentu melakukan pengembangan future tahun 2023 dan 2024. Itulah yang kami akan lakukan pada pengembangan model. Kemudian yang berikutnya adalah apa manfaat dan dampak daripada program ini. Tentu program ini sejalan dengan program pemerintah, karena inkubator ini adalah salah satu prioritas nasional. Manfaat yang bisa dipetik adalah tentu menjadikan mitra wirausaha atau UMKM sebagai perusahaan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kemudian tentu bagaimana mendorong wirausaha dan UMKM bisa naik kelas dengan memasuki rantai pasar global sehingga dapat meningkatkan perekonomian lokal maupun nasional. Manfaat bagi kampus, ya tentu mahasiswa bisa mendapat pengalaman di luar kampus. Itu sesuai dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi pada IPU 2. Nah, kemudian yang kedua bagi dosen, dosen bisa berkegiatan di luar kampus, yaitu IPU 3. Kemudian hasil kerja dosen dapat digunakan oleh masyarakat. Ya, ini berhubungan tentu dengan IPU 5. Dan program studi dapat bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Demikian yang bisa saya presentasikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.